Kisah mengerikan ini bermula pada tanggal 5 September. Seorang gadis bernama Masami menceritakan rumor kisah horor kepada temannya yang bernama Tomoko bahwa di sebuah daerah bernama Izu, seorang anak yang sedang menginap di sebuah kabin bersama keluarganya akan pergi keluar. Namun karena tak ingin ketinggalan acara TV favoritnya, anak tersebut merekam program TV itu di sebuah kaset VHS. Namun ketika ia kembali dan akan menonton hasil rekaman tersebut, tak ada yang terekam. Tapi secara tak terduga, muncul seorang wanita di layar dan berkata, "Hidupmu akan berakhir seminggu kemudian." Setelah itu tiba-tiba telepon berdering, dan benar saja, seminggu kemudian, apa yang wanita itu katakan benar-benar terjadi. Tomoko terlihat ketakutan, karena ternyata ia juga pernah melihat video aneh bersama teman-temannya. Dan telepon pun berdering setelah video itu selesai. Dan hari ini, sudah tepat seminggu setelah ia menonton video tersebut. Mendengar hal itu, kini giliran Masami yang tegang. Tapi kemudian Tomoko pun mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Namun tiba-tiba, telepon pun tiba-tiba berdering. Rupanya Tomoko benar-benar menonton video aneh itu dan berusaha menutupi ketakutannya sendiri. Mereka berdua pun bergegas untuk mengangkat telepon. Dan untung saja, rupanya panggilan itu berasal dari ibunya Tomoko yang mengabari bahwa ia akan lembur. Tomoko dan Masami yang hampir sawan pun kini akhirnya lega. Dirasa tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, Masami pergi ke kamar mandi meninggalkan Tomoko sendirian. Tapi pada saat itulah, sesuatu yang mengerikan kemudian terjadi. Sementara itu di tempat lain, tokoh utama yang merupakan seorang reporter sedang melakukan interview. Namanya adalah Asakawa, dan kita panggil saja dia dengan nama Asa. Rumor tentang orang-orang yang kehilangan nyawa setelah melihat sebuah video aneh ternyata benar-benar sudah menyebar di kalangan anak muda. 3 remaja yang Asa wawancarai mengatakan, video yang katanya berasal dari kanal TV lokal di daerah Izu itu berisi tayangan aneh yang mengerikan, dan disusul dengan dering telepon setelahnya, persis seperti yang diceritakan Masami di awal. Meskipun belum jelas kebenarannya, salah seorang remaja tersebut mengatakan beberapa korban ternyata sudah diberitakan di koran. Di kantornya Asa pun mengecek berita di koran. Benar saja, sepasang remaja yang sedang berpacaran ditemukan tak bernyawa di dalam mobil terkunci pada pagi hari tanggal 6 September. Asa pun menyuruh rekannya mencari tahu di mana remaja itu bersekolah, karena saat ini Asa harus buru-buru pulang karena suatu urusan. Di tempat tinggalnya Asa sudah ditunggu anaknya yang bernama Yoichi. Asa yang buru-buru ternyata harus segera pergi ke upacara pemakaman keponakannya yang ternyata adalah Tomoko. Di rumah duka, suasana suram pun begitu pekat menyelimuti, tak terkecuali pada Yoichi yang kehilangan Tomoko sebagai teman bermainnya. Asa kemudian ditelepon teman kantornya yang sudah menemukan sekolah korban di koran tadi. Korban tersebut bersekolah di Seike,
sekolah khusus wanita di Yokohama yang mana itu juga merupakan sekolah Tomoko. Kemudian Asa menghampiri teman-teman sekolah Tomoko yang ada di luar. Ia menanyakan tentang rumor video kutukan itu. Para remaja tersebut pun bercerita bahwa 2 korban yang ada di mobil meninggal di hari yang sama dengan Tomoko. Begitu pula 1 teman lainnya yang meninggal dalam kecelakaan motor. Seminggu sebelum kejadian diketahui mereka berempat pergi ke suatu tempat. Di sana mereka menonton video kutukan itu dan demikianlah yang terjadi. Fenomena mengerikan ini tentu sangat janggal dan sangat sulit untuk diteliti. Kisah yang semula hanya sebatas rumor, ternyata kini benar-benar memakan korban. Asa yang semakin penasaran dengan kebenaran di balik peristiwa yang tak masuk akal ini pun kemudian ke rumah Tomoko. Ia bertemu dengan ibu Tomoko dan di kamar Tomoko ia menemukan nota dari sebuah percetakan foto. Lalu ketika Asa coba untuk mencetak foto-foto dari nota tersebut, ternyata itu adalah foto-foto Tomoko bersama para korban lainnya saat mereka berada di sebuah kabin di daerah Izu. Foto-foto tersebut diambil pada 29 Agustus, tepat seminggu sebelum mereka ditemukan tak bernyawa. Dan anehnya, salah satu dari foto-foto tersebut memperlihatkan wajah yang mengerikan dari para anak muda itu. Senin, 13 September, berbekal petunjuk di foto-foto tadilah, Asa bergegas ke penginapan yang terletak di daerah Izu tersebut, tempat Tomoko dan teman-temannya menonton video misterius itu. Ia menanyakan kepada resepsionis, apakah ada yang aneh ketika Tomoko dan teman-temannya berada di sana pada 29 Agustus lalu. Namun di tengah rasa penasarannya, perhatian Asa tertuju pada sebuah kaset VHS dengan cover putih polos yang ada di ujung rak. Resepsionis mengatakan, ia tak tahu siapa yang meninggalkannya di situ. Asa pun kemudian meminjamnya, lalu segera memutar video tersebut untuk menemukan jawaban. Dan inilah yang terjadi. Di dalam video tersebut, berisi tayangan-tayangan aneh dan misterius. Ada sosok wanita yang sedang bercermin, seorang yang menunjuk sebuah arah dengan kepala tertutup, mata yang terdapat tulisan berbunyi sada, korban letusan gunung dan penampakan sebuah sumur. Video singkat yang creepy itu pun kemudian membuat Asa ingin segera kabur. Namun sayangnya, telepon pun kemudian berdering. Asa terpaksa mengangkatnya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun suara aneh yang terdengar pun membuat Asa tersadar bahwa kini ia juga telah terjebak dalam kutukan dan hanya memiliki waktu seminggu untuk memecahkan semua kegilaan ini. Selasa 14 September, Asa yang merasa hidupnya terancam mau tak mau meminta pertolongan kepada mantan suaminya yang bernama Ryuji, karena diketahui lelaki yang merupakan dosen itu memiliki kemampuan dalam melihat hal-hal berbau gaib dan supranatural. Asa menceritakan semuanya kepada Ryuji, namun Ryuji berusaha menenangkan agar Asa tidak terlalu percaya dengan rumor yang belum tentu benar. Asa yang frustasi pun kemudian meminta Ryuji memotretnya. Dan yang terjadi, benar saja, wajah Asa di foto itu kini terlihat menjadi mengerikan, sama persis dengan apa yang terjadi kepada Tomoko dan kawan-kawan yang telah menonton video terkutuk itu. Ryuji tetap tak percaya begitu saja. Kalaupun iya, Ryuji harus memastikan sendiri apa yang terdapat di dalam video itu untuk mencari jalan keluar, agar kutukan itu bisa dibatalkan. Ryuji pun menonton video tersebut, dan kemudian tidak ada apapun yang terjadi. Telepon tidak berdering seperti apa yang telah terjadi sebelumnya.
Entah itu karena mungkin Ryuji memiliki kemampuan lebih, yang jelas Ryuji akan membantu Asa untuk terlepas dari rasa takut dan kutukan yang dipercayainya. Rabu 15 September, Asa ke tempat Ryuji untuk menganalisis satu persatu isi dari video tersebut karena Ryuji yakin ada sebuah pesan yang berusaha disampaikan di dalam video tersebut dan bisa jadi ada solusi untuk terlepas dari kutukan itu di sana. Namun investigasi mereka terpaksa terhenti karena salah seorang murid Ryuji datang. Mereka pun terpaksa pindah ke kantor Asa. Dengan perlahan Asa dan Ryuji meneliti setiap gambar dan suara yang ditampilkan. Walhasil, mereka berhasil mendeteksi suara aneh yang kira-kira berbunyi, "Bermain di air garam, goblin menjadi milikmu." Tidak tahu apa maksudnya, tapi Ryuji mencatatnya dan akan segera mengabari Asa jika ia sudah menemukan maknanya. 無意識にしろ手がかりを残してるはずだ。暴行が来るぞ。そう聞こえたか。 Kehidupan Asa yang semakin suram dan mendebarkan hanya bisa dihabiskan untuk menunggu kabar dari Ryuji. Hingga pada suatu hari Ryuji pun memberitahu bahwa ternyata suara aneh yang mereka dengarkan pada video terkutuk itu merupakan dialek dari sebuah daerah bernama Oshima. Dan di sana diketahui terdapat gunung berapi yang bernama Gunung Miharayama. Tanpa pikir panjang, Asa dan Ryuji segera menggali lagi berita lama di koran tentang letusan Gunung Miharayama. Dikabarkan, ternyata dahulu ada seorang wanita yang diduga pernah memprediksi tentang letusan gunung itu. Merasa petunjuk semakin terang, Ryuji menyuruh Asa untuk menghubungi kantor koran tersebut yang berada di Oshima. Jumat 17 September, Yoichi diantarkan oleh Asa ke rumah ayahnya. Kemudian Asa dihubungi Ryuji yang telah mendapat info dan petunjuk bahwa bisa jadi wanita yang dikabarkan bisa memprediksi letusan gunung itu adalah wanita yang terlihat di dalam video terkutuk sedang bercermin menyisir rambutnya. Ia bernama Shizuko Yamamura. 40 tahun lalu, ia diberitakan masuk ke kawah. Berdasarkan hal itu, Ryuji nekat untuk ke Oshima esok hari, tempat di mana dari sanalah asal-usul Shizuko. Karena waktu Asa tinggal 3 hari lagi, Asa pun tampaknya ingin ikut berjuang bersama. Tapi di malam hari, ketika sedang tidur, Asa tiba-tiba terbangun karena mendengar suara seseorang yang memanggilnya Bibi. Ketika dilihat, Yoichi yang sebelumnya tidur di sebelah Asa tiba-tiba menghilang karena rupanya secara tak terduga Yoichi dalam diam menonton video itu ketika Asa sedang tidur. Asa yang histeris pun jelas semakin frustasi atas semua kekacauan ini. Namun Yoichi kemudian mengatakan Tomoko telah datang dan dialah yang menyuruh Yoichi untuk menonton video tersebut. Menurut Ryuji, itu bukan lagi sosok Tomoko yang sesungguhnya. Pada Sabtu 18 September, Asa yang semakin cemas dengan hidupnya yang tambah kacau pun ikut bersama Ryuji ke Oshima untuk mengungkap asal mula semua keganjilan ini. Supir yang mengantarkan mereka mengatakan, Shizuko masih memiliki sepupu yang anaknya membuka usaha penginapan dan ia sudah membukingnya untuk Asa dan Ryuji. Menurut info yang didapatkan, Ryuji mengatakan bahwa Shizuko, wanita misterius yang ada di dalam video itu,
dulu menjadi sangat terkenal setelah ia memprediksi letusan gunung, dan Shizuko kala itu dianggap sebagai wanita sakti karena kemampuan tidak biasanya itu. Lalu tak lama, kemudian muncullah seorang profesor dari universitas bernama Dr. Ikuma. Ia membawa Shizuko ke Tokyo untuk melakukan eksperimen terhadap kemampuan ajaib Shizuko. Dan dari pertemuan itulah, dirumorkan Dr. Ikuma dan Shizuko kemudian menjalin asmara. Awalnya media-media massa banyak memuji fenomena unik dari kemampuan Shizuko. Tapi kemudian, media mulai mencapakan mereka dan mulai menganggap itu semua hanya omong kosong. Ryuji berkata, kejadian itu berlangsung 40 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini, media masih sama saja. Belakangan diketahui eksperimen Dr. Ikuma dan Shizuko memakan korban. Universitas pun kemudian memecat Dr. Ikuma dan ia pun menghilang sejak saat itu. Sementara Shizuko yang terus-terusan dijelek-jelekan oleh media, kemudian terkena gangguan mental dan berakhir di kawah. Sekarang, yang bisa dilakukan Asa dan Ryuji adalah menggali informasi dari keluarga Shizuko yang masih tersisa, terutama tentang anak Shizuko dari hubungannya dengan Dr. Ikuma. ゴミは散々もてはやして、それから叩きつマスコミにひどいこと書かれて。 Sesampainya di penginapan, mereka langsung bertemu dengan sepupu dari Shizuko. Ia bernama Takashi. Tanpa bisa menahan diri, Asa langsung to the point meminta Takashi mengatakan di mana anak Shizuko. Namun Takashi yang terlihat menyembunyikan sesuatu pun tak mau diganggu dan enggan buka mulut. そんなものはいない。 Jelas saja Asa semakin stres. Di tengah kelangsungan hidupnya dan Yoichi yang semakin terancam, ia harus rela menunggu saat yang tepat agar Takashi mau bercerita. Sementara waktu yang Asa miliki semakin lama semakin sempit. Ia pun berpesan kepada Ryuji, jika sesuatu yang buruk itu terjadi padanya, tolong selamatkan Yoichi. Ia yakin bahwa Ryuji yang punya kemampuan supranatural pasti bisa selamat. Namun dalam diam, Ryuji yang di awal terlihat selalu berusaha berpikir positif dan optimis, kini perlahan mulai merasa kutukan itu benar adanya seiring waktu yang semakin menipis. よせって。一応産んだのは間違いだったんだ。 Dan akhirnya, pada Minggu 19 September, Ryuji dan Asa menghampiri Takashi yang duduk di tepi laut. Perlahan Ryuji melakukan pendekatan untuk membujuk Takashi agar menceritakan tentang Shizuko. Takashi pun merasa tak ada salahnya ia sedikit berbicara tentang Shizuko. Takashi bilang Shizuko adalah orang yang aneh. Ia selalu duduk di tempat ini sepanjang hari untuk memandangi lautan. Semua nelayan membencinya. Setiap tahun selalu ada korban di laut. Namun Shizuko hanya terus memandangi lautan itu. この辺りに日がない一日座り込んで Dan secara tiba-tiba, Ryuji pun memotong pembicaraan dengan mengucapkan kata-kata tersembunyi di dalam video terkutuk itu, yang berbunyi, bermain di air garam, goblin menjadi milikmu, yang kira-kira artinya adalah, jika kamu bermain di laut, maka goblin akan mendatangimu. Takashi pun seketika terkejut dan tak menduga Ryuji bisa tahu sejauh ini. Seakan merasa terancam tentang apa yang ia sembunyikan, Takashi pun menghindar. Namun Ryuji mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan yang mirip dengan Shizuko, yang juga bisa tahu isi pikiran orang lain. Ryuji sebenarnya sudah tahu siapa Takashi, dan ia membongkar semua di hadapannya. Takashi lah yang sebenarnya memanggil Dr. Ikuma untuk melakukan eksperimen terhadap Shizuko. Dan kemudian, Takashi mendapat uang bagian dari media-media yang memberitakan Shizuko. Takashi yang ingin kabur pun ditahan oleh Ryuji. Dan saat memegang tangan Takashi itulah, Ryuji mendapatkan penerawangan yang membawanya ke masa lalu. Asa yang coba mendekat pun kemudian ikut terbawa ke dalam dimensi penglihatan Ryuji, di mana kala itu sedang berlangsung eksperimen Dr. Ikuma. ばかりしてると暴行が来るぞ。静子で金儲けができると思った。そういう力があるんです。 Shizuko memperlihatkan kemampuannya di depan para awak media, dan Takashi ternyata juga ada di sana. Semua prediksi yang dilakukan Shizuko selalu benar, yang lama-kelamaan membuat salah seorang wartawan ragu dan merasa bahwa ini semua adalah settingan.
Aksi wartawan tersebut berhasil memprovokasi rekan media Rebes. Aksi wartawan tersebut berhasil memprovokasi rekan media lainnya. Namun tiba-tiba saja wartawan tersebut pun mendadak tumbang dalam keadaan yang mengenaskan. Semua orang panik dan menyerapah kepada Shizuko layaknya penyihir. Namun Shizuko sendiri kebingungan karena ia merasa tak melakukan apa-apa. Shizuko pun kemudian mulai curiga terhadap sesuatu. Dan benar saja, karena ternyata kejadian barusan adalah ulah anak Shizuko sendiri yang merasa tak senang melihat ibunya dihujat. Dan dia adalah Sadako. Sadako seperti monster, mewarisi bakat dari Shizuko, yakni ibunya. Ia ternyata lebih sakti dan bisa mencelakai orang hanya dengan harapan. Ia cukup berharap sesuatu terjadi, maka hal itu akan benar terjadi. Ia lebih berbahaya dari Shizuko, dan semua itu ia lakukan untuk membela ibunya. Singkat cerita, Asa meminta bantuan rekan jurnalisnya untuk mencari jejak keberadaan Sadako. Namun Ryuji berpendapat, mustahil jika sekarang Sadako masih hidup. Setelah semua usaha yang sudah mereka lakukan, Asa dan Ryuji tak kunjung menemukan jawaban pasti dari semua misteri ini. Ryuji hanya bisa menyimpulkan, video terkutuk itu kelihatannya berasal dari dimensi berbeda. Video itu adalah wujud kemarahan Sadako, dan Sadako mencoba mengutuk kita semua. Entah apa salah mereka, yang jelas waktu tinggal sehari untuk menyelamatkan Asa. Meskipun di luar hujan badai, Ryuji tetap bersikeras mencari kapal yang mau mengantarkan mereka pulang ke kota. Sementara itu Asa yang menunggu di penginapan mendapat kabar bahwa rekan-rekannya gagal menemukan jejak Sadako. Asa pun semakin hilang harapan, namun tiba-tiba ia teringat tentang sesuatu, yaitu Izu. Asa lalu bergegas menyusul Ryuji di pelabuhan, di mana tak ada satupun pemilik kapal yang berani mengantarkan mereka di tengah badai. Asa pun kemudian menyampaikan kepada Ryuji sebuah petunjuk yang baru terpikirkan olehnya. Selama ini, telepon yang berdering setelah menonton video hanyalah telepon yang berada di kabin di Izu. Telepon teror itu tak pernah berdering di kediaman mereka. Itu artinya sesuatu yang mereka cari sebenarnya berada di kabin tersebut. Dan sejurus dengan itu, Takashi pun tiba-tiba datang. Merasa ia ikut terlibat atas semua kejadian ini, ia pun memberanikan diri mengantarkan Asa dan Ryuji menerjang ombak. Sebenarnya mereka tak tahu harus bagaimana. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menemukan jasad Sadako yang kata Ryuji kemungkinan ada di Izu sebelum kabin itu dibangun. Dan kemudian mereka berencana untuk menempatkan jasad Sadako secara layak. Senin 20 September, ini adalah hari terakhir. Setelah berhasil kembali ke kota, mereka tancap gas ke Izu. Asa bilang ia menonton video tersebut antara pukul 7:08 sampai 7:10 malam. Jika kutukan itu benar, maka itulah batas waktu mereka. Ryuji kemudian membobol kolong kabin itu, dan di sana mereka menemukan sumur yang sudah ditutup. Sebelum membukanya, Ryuji mengajak Asa melakukan penerawangan, dan yang terlihat rupanya Sadako telah dieksekusi oleh Dr. Ikuma, ayahnya sendiri, dan di sumur itulah jasad Sadako tersimpan selama ini. Tak ada cara lain. Yang terpikirkan oleh akal pendek mereka saat itu adalah menguras sumur tersebut untuk menemukan jasad Sadako.
上げろ。上げろ。なってる、早く上げろ。朝川。Entah sudah berapa ember air yang mereka keluarkan dari sumur itu. Yang jelas hari sudah semakin gelap tapi Asa dan Ryuji tak kunjung menemukan Sadako. Akibat usaha konyol itu, jelas saja Asa kemudian terkulai lemas. Ia hampir semaput dan tak sanggup lagi. Tapi kemudian Ryuji mengingatkan Asa tentang Yoichi yang juga bergantung nasib padanya. Dan akhirnya mereka berganti posisi. 朝川。陽一がどうなる。交代だ。 Setelah air tinggal sedengkul, Asa pun coba jongkok sambil meraba di dalam air berharap tangannya menggapai sesuatu. Dan tiba-tiba... Iya, Asa pun akhirnya menemukan jasad Sadako. Dan Ryuji lalu mengatakan, sekarang sudah jam 7:10 lebih. Yang artinya kutukan itu kini telah berhasil dipatahkan. Dan mereka pun akhirnya selamat. 10分過ぎだ。助かったんだ。貞子の父親は。 Ryuji yang sempat beranggapan Sadako adalah anak Shizuko dari Dr. Ikuma pun berubah pikiran. Mengingat Dr. Ikuma yang tidak mungkin melakukan hal itu kepada anak kandungnya. Jadi, opini barunya adalah bisa jadi Sadako adalah anak Shizuko hasil dari sesuatu yang bukan berasal dari manusia. Entah apapun itu, tapi yang terpenting sekarang mereka sudah selamat. Asa dan Ryuji sudah tenang, dan mereka pun pulang ke apartemen masing-masing. Akan tetapi... sesuatu yang tak terduga pun kemudian terjadi di apartemen Ryuji yang menandakan ini semua belum berakhir. TV Ryuji tiba-tiba menyala sendiri. Tayangan video terkutuk itu pun muncul dan seolah berlanjut, dan Ryuji pun benar-benar tak percaya dengan apa yang ia saksikan. なんで。そうか。朝川。 Tanpa disangka, Sadako pun keluar dari layar kaca dan meneror Ryuji dengan amarahnya. Dan akhirnya, Ryuji pun tak luput menjadi korban selanjutnya. Asa segera ke tempat Ryuji namun jenazahnya sudah dibawa. Ryuji ditemukan sudah terbaring oleh muridnya sendiri. Asa mencoba masuk dan menemukan kaset VHS terkutuk itu di dalam player. Asa tak habis pikir. Dia menyangka Ryuji pun sudah terbebas dari kutukan seperti dirinya. Mengevakuasi Sadako rupanya tidak menghilangkan kutukan. Kalau Asa bisa selamat, lalu apa yang telah ia lakukan dan tidak dilakukan oleh Ryuji? Asa pun akhirnya baru menyadari bahwa kaset yang ia tunjukkan kepada Ryuji adalah hasil kopian yang ia buat. Terjawab sudah, kutukan itu bisa hilang jika kaset itu kemudian dikopi dan ditunjukkan pada orang lain. Asa telah melakukan itu kepada Ryuji, namun Ryuji tidak melakukannya kepada siapapun. Dengan kata lain, ini adalah kutukan yang tiada akhir. Jika masih ingin selamat, maka video itu harus diteruskan kepada orang lain. Mengetahui itu semua, Asa pun kini menyusun rencana untuk menyelamatkan Yoichi. Ia membawa kaset VHS itu
dan bergegas menuju ke rumah ayahnya. Kutukan berlanjut dan film pun berakhir. えじゃあ切りないじゃん。そうそう切りないのよ。 Tidak dapat dipungkiri di zaman sekarang, sosok hantu berambut panjang berbaju putih merupakan sebuah penampakan yang sangat umum di dunia horor dan malah mungkin terkesan membosankan dan template. Apalagi sosok Sadako, orang yang belum pernah menonton filmnya secara langsung saja, kebanyakan sudah kenal dengan sosok Sadakonya duluan, yang gambar dan potongan penampakannya berseliweran di mana-mana dalam kurun waktu kurang lebih 26 tahun ke belakang sejak film ini dirilis. Namun jangan salah, lewat film yang satu inilah era di mana horor Asia mulai diperhitungkan di kancah internasional, hingga Hollywood pun akhirnya terpikat untuk meremake film yang sudah banyak dibuat berbagai versinya ini. Sudah terlalu banyak film, acara TV, dan juga komedi yang terinfluence dan bahkan terdapat sosok Sadako di dalamnya, yang membuat Sadako kini menjadi tidak semenyeramkan dulu saat awal kemunculannya. Tapi tahukah kalian, di luar itu semua, film ini telah banyak mempengaruhi peradaban horor di era modern dan mengandung makna yang sangat dalam. Seperti judulnya, Ringu atau Ring, berkaitan dengan suatu lingkaran, sesuatu yang terus berputar. Semua berawal dari kemarahan Sadako. Ia marah pada media yang menghujat dan memberitakan hal buruk tentang ibunya. Sementara media mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka sebarkan. Mereka mendapat keuntungan dari keadaan yang dimiliki Shizuko, ibunya Sadako. Dan hal itu terus mereka goreng, bahkan mungkin setelah Shizuko meninggal pun, beritanya masih tetap mereka pertahankan di permukaan. Dari situ, Sadako menggunakan kaset VHS yang merupakan salah satu alat media modern saat itu untuk menyebarkan kemurkaannya. Seperti cerita Masami di awal, kabin di Izu yang dibangun di atas sumur Sadako menjadi tempat Sadako mentransfer kemarahannya. Ketika seorang anak ingin merekam acara TV di sebuah VHS, Sadako mentransfer kekuatannya ke pita kaset tersebut, yang kemudian akan mengutuk semua yang menontonnya. Ia sengaja menyebar kemurkaannya itu lewat media sebagai balas dendam, dengan kaset VHS dan TV yang menjadi perwakilan kebenciannya terhadap media dan orang-orang di belakangnya. Sebegitu bencinya ia terhadap media yang dianggap penyebar fitnah, kejahatan, dan keburukan. Sadako yang merupakan setengah keturunan dari makhluk asing pun melampiaskan kemarahannya secara membabi buta kepada siapa saja yang tertarik dengan media. Dalam hal ini adalah kaset VHS, berupa gulungan pita yang berputar, serupa lingkaran yang abadi, sesuai judulnya, sesuai endingnya, kutukan itu akan terus berputar dan abadi tiada akhir. Begitu pula dengan sumur, berbentuk lingkaran yang dalam dan gelap, kegelapan yang menggambarkan industri media, yang di dalamnya berisi orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan dari apa yang dimiliki Shizuko, ibunya Sadako. Hingga akhirnya Sadako keluar dari TV sebagai simbol kejahatan yang keluar menuju ke dunia nyata, menguasai siapapun yang menontonnya. Perlu digarisbawahi, mungkin tidak semua media, mungkin tidak semua tontonan, tapi beberapa yang ditayangkan di media sosial hari ini dan mudah laku dikonsumsi publik mungkin bisa menjadi perwakilan apa yang jadi kemarahan Sadako. Terlalu banyak simbol dan alegori di film ini yang jujur saya tidak mampu sampaikan satu persatu. Namun pada kenyataannya, kutukan sebenarnya yang coba disampaikan adalah lingkaran kehidupan manusia. Hidup manusia yang dikelilingi orang-orang yang selalu memanfaatkan keadaan dan kesalahan orang lain, dikelilingi dengan tontonan-tontonan sampah, dikelilingi dengan amarah, dan hal itu akan terus berputar seakan tak pernah berakhir, seperti kutukan Sadako. Terima kasih karena sudah menonton. Support kami dengan subscribe dan bantu perkembangan channel ini lewat link yang kami sediakan di deskripsi.